Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi seputar CASN 2022 atau P3K rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik. Di sini admin akan bagikan informasi resmi daripada Panitia Seleksi Nasional atau dari PAN-RB. Dan buat rekan-rekan semua yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan itu tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info yang pertama. Pertama, sebagai pembuka di video ini mengenai pengangkatan P3K guru, ada yang bertanya 1 jam yang lalu, Min yang umum bisa lintas daerah tidak? Nah, admin akan jawab di sini berdasarkan sumber resmi. Nah, ini ya, sumber resmi dari PAN-RB ya, nomor 20. Nah, di sini dikatakan bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pelamar umum sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru. Ingat ya, di seluruh sekolah wilayah Indonesia. Jadi bisa lintas daerah. Itu intinya rekan-rekan ya. Bisa memilih sekolah di wilayah seluruh Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Nah, ini yang jadi catatan penting juga, yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Oke, mungkin pertanyaan ini mewakili pertanyaan rekan yang lainnya. Selanjutnya mengenai pengangkatan P3K guru, di sini ada pengurangan rekan-rekan ya. Nah, kita lihat di sini ada tabel usulan ya, tabel usulan. Yang pertama ini adalah P3K guru. Selanjutnya ada tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Dan di sini untuk guru itu kita fokus dulu di sini hanya 319.000 yang diterima atau ditetapkan. Nah, ini ya, dari 328.000 yang diusulkan. Jadi usulannya itu 328.000, yang ditetapkan atau diterima hanya 319. Nah, mungkin rekan-rekan bertanya-tanya apa alasan atau penyebabnya. Nah, namun PAN-RB juga tidak menyampaikan pada saat rapat ya, tidak menyampaikan pada saat rapat, hanya menyebutkan angka ini. Dan ini data atau cut off 6 September rekan-rekan ya, 2022. Jadi masih sangat baru. Sedangkan untuk tenaga kesehatan dari 94.000 ada 92.000 yang ditetapkan atau diterima. Jadi teman-teman yang nakes, nah ini perhatikan ya. Sering ada yang bertanya tentang nakes. Dan di sini ada tenaga teknis. Nah, ini tenaga teknis terjun bebas ya. Dari 92.000 yang ditetapkan itu hanya 27.000. Jadi di sini secara total ya hanya 532.028 dari 724.000 sekian yang diusulkan. Jadi inilah yang diperebutkan buat rekan-rekan baik prioritas 1, 2, 3 dan umum, yaitu 319.000. Namun sedikit admin di sini akan tambahkan bahwa yang diutamakan di sini untuk memilih formasi adalah teman-teman guru yang sudah PG. Nah, itu yang perlu dipahami ya, yang PG dulu. Oke, kita lanjut lagi mengenai kebutuhan kuota yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat kembali teman-teman ya, bahwa kuota yang diajukan Panitia Seleksi Nasional kepada Pemda sudah final. Jadi kuota P3K yang diajukan sudah final rekan-rekan ya. Jadi yang tadi itu sudah tidak akan bertambah lagi. Nah, mengenai jadwal, nah ini jadwal rekan-rekan ya dari Juni, Juli, Agustus, September. Kita lihat di sini penetapannya itu di bulan Juni, terus pembukaan pengusulan di bulan Juli untuk instansi daerah, dan di sini melalui aplikasi informasi. Agustus itu rakor naskah soal. Nah, ini sudah kita bahas juga. September rakor pengadaan ASN tahun 2022, penyerahan Kepmenpan tentang penetapan kebutuhan kepada seluruh instansi pemerintah. Itu minggu pertama. Nah, ini minggu pertama. Selanjutnya pembukaan pendaftaran seleksi CASN di minggu ketiga. Nah, pastinya teman-teman bertanya-tanya di minggu ketiga sampai keempat itu kira-kira tanggal berapa? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada di minggu ketiga. Nah, ini dia, teman-teman ya. Oke, minggu ketiga
itu bisa saja dimulainya itu pada tanggal 19. Nah, pada tanggal 19 bisa saja. Karena ini sudah masuk minggu ketiga. Jika di tanggal 19 ini, ya paling mundurnya di tanggal 20. Karena kalau tanggal 21, 22 ini sudah terlalu mundur, rekan-rekan ya. Sedangkan tadi dikatakan bahwa pendaftarannya itu hanya ada di minggu ketiga dan keempat. Nah, kita lihat hanya ada di minggu ketiga dan keempat. Jadi kalau hari Minggu sepertinya itu tidak mungkin. Sepertinya rekan-rekan ya, tidak mungkin. Tapi kalau tanggal 19, 20 ya besar kemungkinan di situ. Tapi kita berharap di tanggal 19 hari Senin nanti kita sudah bisa memilih formasi, sudah bisa mengakses SSC ASN. Rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan itu silahkan perhatikan baik-baik sebelum mengklik yes atau mengkonfirmasi jabatan formasi yang disediakan atau disodorkan oleh sistem. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya mengenai rakor P3K Guru tahun 2022, Bapak Abi Ridwan membuat status di media sosial resminya 37 menit yang lalu. Di sini ada foto mengenai rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 Jakarta 13 September 2022. Nah, sepertinya ini digelar tertutup rekan-rekan ya. Namun admin juga akan bagikan dari rapat dengan DPD Pan RB dan DPD kemarin, di mana di sini ada hal yang penting juga untuk rekan-rekan guru yang ada di sekolah swasta. Oke, kita dengarkan sama-sama. Kebijakan pemerintah lulusan P3K ini tidak boleh mengabdi di swasta. Ini keluhan semua. Kenapa? Apa alasannya itu? Kebijakan yang ada ini apakah bisa dirubah lagi? Tapi tadi saya waktu awal sudah melihat bahwa kalau di ASN itu kan lebih sound control, itu kerjaan tidak pakai KPI. Tapi tadi Bapak udah bilang sudah ada digital KPI tentang kompetensi dan leadership. Saya setuju itu. Dan itu di swasta sangat ketat. Jadi mereka taat, guru-guru ya Pak, khusus untuk guru aja. Bapak tolong jawab, dan kalau mungkin ada tips itu. Kenapa kebijakan pemerintah, apa alasannya, padahal guru itu mencerdaskan bangsa, itu konstitusi Pak. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan ini harus dirubah. Nggak boleh anak tirikan yang swasta itu. Padahal kita semua punya tujuan sama, mencerdaskan anak bangsa. Silakan Mbak, tipsnya. Baik, terima kasih Pak sekalian. Jadi tipsnya memang mengatur bahwa yang diangkat jadi ASN itu bekerja di instansi pemerintah. Sementara swasta itu boleh meminta bayaran terhadap mereka yang bersekolah dan seterusnya, diberi ruang lebih banyak. Kira-kira gitu. Jadi ini kalau memang ada keinginan harus dirubah PP-nya, kira-kira gitu. Saya kira itu. Mau dirubah atau tidak, atau menurut pengamatan Pak Menteri sendiri ke depan itu? Coba, kita kan tujuannya sama, mencerdaskan bangsa. Konstitusi loh Bang, Pembukaan 45. Tapi sampai hari ini keluar. Terus kita lihat kinerja, ini kita bicara SDM ya. Tadi saya dari awal saya udah bilang, kalau di swasta itu pasti ketat Pak, karena KPI itu berani diterapkan. Saya nggak yakin ASN tadi Pak udah bilang pakai digital leadership, kompetensi, tapi kenyataan guru-guru yang kalau sudah jadi ASN itu dia mau masuk nggak masuk, apalagi guru ASN ditempatkan di swasta, itu suka-suka dia Pak, bahayain. Jadi ini agak serius Pak. Baik, terima kasih. Ada tips untuk merubah ini Pak? Ini sudah salah manajemen ini saya kira. Baik, Terima kasih. menjadi masukan buat kami. Kan dulu oleh Pak Menteri ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Nanti jadi masukan buat kami. Maka kami tadi sampaikan bahwa ada banyak pertanyaan Bapak Ibu yang tidak bisa kami jawab di sini. Ini akan kami jadikan sebagai masukan dan akan kami jawab tertulis. Jadi memang betul bahwa belum semua kami jawab karena memang kami perlu baca berbagai regulasi dan termasuk anggaran. Karena konsekuensinya ini kan ke anggaran. Yang sekarang saja mengangkat honorer saja, ini salah satu problemnya anggaran. Tapi pikiran Bapak itu tadi kami setuju tadi, tetapi untuk eksekusinya ini seperti apa nanti jadi masukan penting buat kami.